pertama, RUU TNI ini bisa memperluas jabatan TNI di posisi-posisi yang sebelumnya itu diperuntukkan untuk warga sipil. Jadi kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, memang ada 10 kementerian dan lembaga yang bisa istilahnya posisinya itu bisa diduduki oleh prajurit TNI. Nah, dengan adanya RUU TNI ini, nantinya ini akan diperluas menjadi 14 kementerian dan lembaga. Ini juga sudah dikonfirmasi oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Nah, apa saja kementeriannya? Yang pertama itu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemudian Kementerian Pertahanan sudah termasuk Dewan Pertahanan Nasional. Kementerian Sekretariat Negara termasuk Sekretariat Militer Presiden. Terus juga ada lembaga, misalnya Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang biasa kita kenal Basarnas, kemudian Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang berada di bawah Kemendagri, kemudian juga ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ada Badan Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kejaksaan Agung, dan terakhir ada Mahkamah Agung. Selain menyampaikan 14 kementerian lembaga yang diperbolehkan TNI kemudian mengisi posisi di situ, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga menegaskan bahwa apabila masih ada prajurit yang menduduki posisi di luar 14 kementerian dan lembaga itu, maka ia harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Kalau yang kita lihat dan pantau sebenarnya ada dua posisi nih, dari perwira tinggi ada di Rut Bulog dan Irjen Kementan. Nah, nanti kita lihat nih setelah RUU TNI disahkan, apakah dua orang ini bersedia untuk mengundurkan diri? Hal krusial yang kedua adalah menambah usia pensiun atau menambah batas usia pensiun dari prajurit TNI. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di pasal 53, di situ memang sudah diatur untuk usia pensiun Tamtama dan Bintara itu 53, sedangkan untuk perwira itu di usia 58 tahun. Nah, kalau direvisinya nih Shell, untuk Tamtama dan Bintara itu di usia 55 tahun, dan kalau untuk perwira pertama, letnan 2 sampai kolonel itu sekitar 58 tahun untuk usia maksimum pensiunnya. Sedangkan untuk perwira tinggi, nantinya dia berjenjang gitu. Jadi untuk perwira bintang 1 itu pensiunnya atau usia pensiunnya 60 tahun. Kalau perwira tinggi bintang 2 itu 61 tahun, perwira tinggi bintang 3 itu 62 tahun, sementara untuk perwira tinggi bintang 4 itu 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali sesuai dengan keputusan presiden. Jadi tergantung presiden, kalau mau ditambah lagi usia pensiunnya itu boleh maksimal 2 kali. Yang ketiga, dari revisi Undang-Undang TNI ini juga ada perluasan tugas dari prajurit TNI. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 memang sudah ada 14 operasi militer non-perang yang bisa dilakukan atau yang harus dilakukan gitu oleh prajurit TNI. Nah, diantaranya itu untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, kemudian juga mengatasi aksi terorisme, dan juga membantu pencarian orang hilang, dan seterusnya lah, ada 14 poin. Jadi di revisi Undang-Undang TNI ini nanti akan ada penambahan 2 tugas lagi Shell. Jadi total 14 tambah 2, 16 operasi militer non-perang. Apa aja? Jadi untuk tugas tambahan yang pertama itu membantu dan menanggulangi ancaman siber, terus yang kedua itu membantu dalam melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri.